Yesus. Puji syukur kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita dapat kembali bersekutu untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan belajar nasihat firman Tuhan di hari ketiga. Pekan doa rumah tangga kita dengan tema membangun rumah tangga kudus, kuat, dan berdampak. Bapak Ibu sekalian, Allah kita adalah Allah yang sangat ajaib. Allah yang sanggup menolong dan menopang kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan pagi ini. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku, ajaib Dia kepadaku. Di lindungnya aku di celah batu, pancaran air hidupku. Di lindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya, ditudung oleh tangannya. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku, yang angkat seluruh bebanku. Didirikannya aku tetap teguh sepanjang umur hidupku. Di lindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya, ditudung oleh tangannya. Setiap waktu limpahlah berkat-Nya, dipenuhinya jiwaku. Aku mau selalu memuji Allah, sebab Yesus penebusku. Di lindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Di lindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya, ditudung oleh tangannya. Bila aku
mendidik, angkat Yesus di dalam kemuliaannya. Selamat dan kasih-Nya yang sempurna akan ku puji di surga. Di lindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Di lindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya, ditudung oleh tangannya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, melindungi kami di sepanjang tidur kami hingga bangun pagi ini. Kami dapat bersama-sama dengan umat-umat Tuhan berkumpul di dalam media Zoom untuk mengikuti acara Pekan Doa. Terima kasih Tuhan, memberkati acara kami dari awal hingga akhirnya. Setiap partisipan yang mengambil bagian Tuhan mengurapi dan peralatan yang kami gunakan, biarlah Tuhan juga selalu menjaga. Untuk hamba Tuhan, Pendeta Kristiono, Ketua Konferensi Jawa Kawasan Timur yang akan mengambil bagian, Tuhan juga mengurapi. Dan biarlah Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kami, menerjemahkan setiap firman Tuhan yang disampaikan, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan acara kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya kita semua mempunyai pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda-beda. Dan pada saat ini, kita akan mendengarkan satu kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Titanium Simanjuntak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Suara saya sudah jelas terdengar? Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Pendeta Del atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi pagi hari ini. Di kesempatan pagi ini saya ingin berbagi kesaksian tentang bagaimana rancangan Tuhan dalam kehidupan saya terjadi melalui peristiwa-peristiwa kecil yang tidak berhubungan. Bapak Ibu, sejak SD, orang tua saya menyekolahkan saya di 2 sekolah. Yang pertama sekolah formal, yang kedua sekolah piano. Setelah 13 tahun saya sekolah piano, akhirnya di bangku kuliah, saya bisa menjadi guru di sebuah sekolah musik piano klasik yang saya impi-impikan sejak kecil. Setelah saya kenal dengan Dr. Koko, calon suami saya waktu itu, dan kami memutuskan untuk menikah, saya sadar betul bahwa kalau saya menikah dengan pria yang ganteng ini, berarti saya harus pindah nih dari Jakarta ke Jawa Timur, ke Sukorejo. Kalau saya pindah, berarti saya harus keluar dari sekolah musik yang benar-benar saya impikan. Saya harus mengubur mimpi saya. Saya berdoa kepada Tuhan, dan jawaban Tuhan adalah saya harus menikah. Akhirnya saya menikah dengan Dr. Koko dan saya pindah ke Sukorejo. Sampai di Sukorejo saya melihat bahwa situasi dan kebiasaan masyarakat di sini sepertinya tidak memungkinkan bagi saya untuk
melakukan apa yang sudah biasa saya lakukan di Jakarta, yaitu mengajar di sekolah musik karena di sini tidak ada. Adapun jauh di Surabaya. Akhirnya Bapak Ibu saya harus mengubur mimpi saya. 2 tahun kami menikah, kami dikaruniai anak, dan dari awal menikah kami punya komitmen kalau kami punya anak kami harus sekolah di sekolah Advent. Nah, ketika anak kami sudah memasuki usia sekolah, agak sulit ini untuk melakukan komitmen kami karena di Sukorejo tidak ada, TKSD Advent tidak ada. Yang paling dekat dari rumah kami adalah Sekolah Sinar Kasih di Pasuruan, jaraknya kira-kira 45-50 menit. Jadi karena kami sudah berkomitmen, akhirnya anak pertama, kedua, ketiga, semua sekolah di Pasuruan. Jaraknya cukup jauh, bertahun-tahun kami pulang pergi ke Pasuruan. Selang berapa tahun anak kami sekolah di Pasuruan, saya diminta untuk membantu mengajar di sana sebagai guru musik. Wah, puji Tuhan, ada sedikit berbau-bau musik nih hidup saya akhirnya. Dan berapa tahun kemudian saya dipercaya menjadi wali kelas di sana. Dengan posisi saya sebagai wali kelas, Tuhan mengizinkan saya berkenalan dengan keluarga jemaat Tuhan di Lumajang. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal Bapak Janto Susanto, istrinya Ibu Inge. Kebetulan anak mereka yang kembar adalah murid saya waktu itu. Saya memiliki banyak waktu rutin dengan keluarga ini walaupun secara online karena mereka jauh. Jadi saya tahu kalau keluarga ini suka memasak dan mereka memasaknya itu berbeda dengan saya ya. Mereka masaknya masak-masakan sehat yang keren lah menurut saya. Nah, satu kali di Pasuruan kami ingin mengadakan cooking camp. Di situ saya bertugas sebagai si acara dan bertugas mencari instruktur. Saya langsung ingat, wah saya kenal nih keluarga Pak Inge dan Pak Yanto dan Bu Inge. Saya coba tanya mereka apa mau menjadi instruktur dan mereka mau. Akhirnya terjadilah event ini. Dan hubungan saya dengan Bu Inge menjadi semakin dekat. Setelah event tersebut, selang beberapa tahun, saya sedang duduk-duduk di rumah, saya buka Facebook saya, lalu saya lihat Bu Inge posting sesuatu. Ibu ini buka sekolah musik di Malang melalui kerjasama dengan sekolah musik di Jepang. Lalu saya mengucapkan selamat dan basa-basi. Mau dong Bu Inge, saya ngajar di situ. Karena ya sudah bosan juga ini, sudah lama tidak mengajar. Ternyata basa-basi saya Bapak Ibu dianggap serius oleh Ibu Inge. Ibu Inge bilang, Mem Tita kan jauh di Sukorejo, ini saya buka di Malang. Sebentar, saya coba hubungi pusat dulu ini bagaimana enaknya dengan Mem Tita. Bapak Ibu, hal yang menurut saya ajaib, yang menurut saya tidak mungkin, dimungkinkan oleh Tuhan pada saat ini. Jadi saya tadinya hanya ingin menjadi guru musik, tetapi tidak lama dari saya hubungi Bu Inge ini, Bu Inge dan tim datang ke Sukorejo. Bahkan ada juga orang Jepang yang waktu itu langsung datang ke Sukorejo meninjau. Dan tiba-tiba secara sangat cepat berdirilah sekolah musik di Sukorejo Bapak Ibu. Setelah berdiri saya bingung siapa yang mau sekolah di sini karena di sekitar sini hanya kaum mayoritas kebanyakan. Tapi ternyata saya salah lagi. Tuhan berikan murid yang banyak, bisa dibilang banyak. Dan pada saat ini sekitar 10 anak sudah dipercaya di jemaatnya masing-masing untuk menjadi pianis gereja. Saya sangat bahagia, sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi dari peristiwa yang sangat tidak berhubungan dengan sekolah musik, dimulai dengan menikah dengan suami saya, lalu menyekolahkan anak di sekolah Tuhan,
melayani menjadi wali kelas, lalu ada event cooking camp, berkenalan dengan keluarga Bapak Yanto. Tuhan memakai rangkaian peristiwa-peristiwa ini sehingga saya diizinkan Tuhan untuk membuka sekolah musik di tempat yang dulunya saya rasa sangat tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu, melalui kesaksian ini saya melihat bahwa Tuhan bekerja melampaui pemikiran dan logika kita untuk mendatangkan berkat bagi kita semua. Untuk itu maka janganlah kita melupakan setiap sejarah kita, sejarah hidup kita bersama Tuhan, karena hal itulah yang membuat kita akan bisa berani melangkah di tengah kesulitan hari ini dan hari-hari mendatang. Kira-kira itu kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Ibu Titanium atas kesaksian yang sudah disampaikan, dan setiap pengalaman hidup yang kita alami, Bapak Ibu sekalian, tentunya ada makna ya dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yakinlah bahwa Allah itu sangat baik, dan kita sebagai umat-umat kesayangannya, umat-umat yang dikasihinya, biarlah senantiasa rindu untuk memuji Tuhan, rindu untuk menyembah Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau
sukacitaku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Baik, pada pagi hari yang indah ini, mari kita tenangkan diri kita, hati kita siapkan, kita gemburkan hati kita untuk boleh menerima benih firman Tuhan, pelajaran rumah tangga di hari ketiga yang akan disampaikan oleh Ketua Konferensi Jawa Kawasan Timur, Bapak Pendeta Kristiono Sarjono beserta dengan Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Rumah tangga Advent di Selamat pagi. Iya, kita sangat bersyukur tentunya rumah tangga Advent di KDKT yang sangat diberkati. Pagi ini kami berdua ya, dengan istri akan menyampaikan pekabaran yang ketiga ya. Dan kami tidak berada di satu tempat, kami berada di dua tempat yang berbeda. Saya ada di Jakarta, istri saya ada di Surabaya. Tetapi seperti judul pembahasan kita ini, ya, yaitu tali kasih yang lengkap dan menyempurnakan. Jadi walaupun jauh karena tugas, tetapi diikat oleh kasih, sehingga akan tetap bisa melayani bersama-sama di era digitalisasi yang luar biasa ini. Apakah sudah muncul slide saya, Pendeta Del? Sudah, Pendeta. Oke. Baik, terima kasih. Nah, saudara sekalian, kita masih berada di dalam bagian pembahasan, yaitu satu pembahasan yang sangat-sangat luar biasa tentunya, karena ini dipilih oleh organisasi kita, ya, dan kita akan terus dalam situasi yang penuh semangat dalam membangun rumah tangga yang kudus, kemudian rumah tangga yang kuat, ya, tidak hanya kudus dan kuat, tetapi seperti misi kita sebagai gereja PAGN hari ke-7 untuk memiliki dampak kepada orang lain, ya. Jadi melalui rumah tangga kita harus memiliki dampak kepada orang lain. Karena misi Tuhan diberikan kepada kita tidak hanya secara pribadi dan untuk keluarga atau untuk jemaat, tetapi lebih dari itu untuk berdampak kepada orang lain. Jadi judul kita pada saat ini adalah tali kasih yang lengkap dan yang menyempurnakan. Tapi sebelum kita masuk ke pendahuluan pelajaran kita, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi yang sudah Kau berikan kepada kami untuk memulai kembali rangkaian kesembahyang rumah tangga. Roh Kudus menolong kami, sehingga apa yang kami sampaikan boleh berdampak baik kepada kami secara pribadi, rumah tangga kami, jemaat kami, bahkan kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Mengampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan satu
pemaparan, di dalam sebagai pendahuluan, sebagai perenungan kita pada pagi hari ini, kita akan mengambil satu ayat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-14 dan 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa tahun terakhir berbagai survei tentang keluarga Kristen menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan, yang menggelisahkan. Sebuah survei terhadap keluarga gereja menemukan bahwa lebih dari 60% konflik rumah tangga bukan disebabkan oleh masalah ekonomi, melainkan oleh komunikasi yang dingin, komunikasi yang kurang. Kemudian terkadang tiap-tiap anggota keluarga memiliki emosi yang tidak terkendali, dan akhirnya hilangnya rasa damai di rumah. Survei yang sama juga mengungkap bahwa banyak keluarga masih berdoa ini bersama-sama. Mereka juga datang ke gereja rajin, tetapi mereka mengakui bahwa rumah mereka tidak lagi menjadi tempat paling aman secara emosional. Ada doa tapi sedikit damai. Ada iman tetapi kasih sering terkikis oleh karena rutinitas kita setiap hari dan juga kelelahan. Artinya adalah persoalan utama rumah tangga Kristen hari ini bukan karena kurangnya aktivitas rohani, melainkan kurangnya kasih yang dikenakan setiap hari dan damai Kristus yang memerintah hati. Disinilah firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-14 dan 15 menjadi sangat relevan. Paulus tidak memulai dengan aturan rumah tangga, tetapi dengan fondasi hati. Ia tahu jika kasih tidak menjadi pakaian utama dan jika damai Kristus tidak memerintah, maka rumah akan penuh suara, tetapi miskin ketenangan, miskin kedamaian. Dan itulah sebabnya kita perlu mendengar kembali firman Tuhan yang sudah tertulis ini ya di hadapan kita. Terdapat di Kolose 3 ayat 14-15. Saya akan baca kembali. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Baik, saudara sekalian yang terkasih, rumah tangga Advent yang terkasih, kasih adalah tali pengikat yang menyempurnakan. Artinya, tanpa kasih, rumah tangga menjadi bingung. Kemudian, saudara sekalian, tidak hanya bingung, nanti akan berkembang. Rumah tangga itu akan penuh dengan tuntutan. Dan akhirnya, setiap anggota rumah tangga itu akan mudah terluka. Itulah sebabnya kasih Kristus bukan kasih yang egois, melainkan kasih yang mengampuni, sabar, dan memulihkan. Itulah sebabnya tadi di ayat yang kita baca ya, di ayat 14a dikatakan, dan di atas semua kenakanlah kasih. Apa maksudnya? Paulus menggambarkan kasih itu sebagai pakaian yang dikenakan dari luar, yang dipakaikan. Ya, dan itu akan menutupi, tidak hanya menutupi, tapi menyempurnakan, ya, menyempurnakan semua kebajikan rohani lainnya, kesabaran,
kerendahan hati, kelemah lembutan, semuanya itu akan hilang maknanya, ya, jika tidak dibungkus dengan kasih. Jadi, saudara sekalian, kasih bukan sekedar perasaan, tetapi kasih adalah pilihan hidup yang aktif. Kasih membuat iman terlihat. Sekali lagi, kasih membuat iman kita terlihat, bukan hanya terdengar. Ini White memberikan satu kutipan di dalam Steps to Christ halaman 77 demikian. Kasih adalah asas dasar Allah, kerajaan Allah. Kasih harus menjadi dasar setiap tindakan kita. Dengan demikian, tanpa kasih, kekristenan hanya menjadi bentuk lahiriah, bukan kuasa yang mengubahkan. Kasih Kristus adalah pengikat utama yang menyempurnakan kehidupan keluarga dan jemaat. Sementara damai sejahtera Kristus menjadi penguasa hati yang menjaga kesatuan dan menuntun umat Allah hidup dalam syukur serta fokus pada misi. Di dalam Kolose 3 ayat 14b, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih disebut sebagai pengikat seperti sabuk yang menahan seluruh pakaian rohani agar tidak terlepas. Artinya, kasih itu harus menjaga kesatuan, mencegah perpecahan, perceraian, dan membawa kedewasaan rohani. Kasih tidak meniadakan perbedaan, tetapi menyatukan orang-orang yang berbeda di dalam Kristus. Ada tulisan kutipan dari hamba Tuhan, Nyonya White, di dalam bukunya Christ Object Lessons halaman 384. Di situ dituliskan satu kutipan yang luar biasa. Kesempurnaan karakter Kristen dicapai bila dorongan untuk menolong dan memberkati orang lain berasal dari kasih. Dengan kebenaran rohani, kedewasaan rohani bukan diukur dari seberapa banyak kita tahu, tetapi dari seberapa dalam kita mengasihi. Baik, sekali lagi di dalam The Ministry of Healing halaman 360 ya, hamba Tuhan menuliskan kasih yang berasal dari Kristus. Perhatikan ini ya, kasih yang berasal dari Kristus tidak pernah egois, tetapi lembut, sabar, dan penuh pengampunan. Nah, itu juga sesuai dengan ayat yang kita baca tadi ya, di ayat 15a. Apa di sana dikatakan tadi? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kata memerintah berarti bertindak sebagai wasit atau bertindak sebagai penguasa. Damai Kristus bukan sekedar perasaan tenang contohnya, tetapi justru damai Kristus itu yang menjadi penentu keputusan kita. Damai Kristus itu menjadi penentu sikap kita. Dan damai Kristus otomatis menjadi respons hidup kita. Dengan demikian, jika Kristus benar-benar memerintah dalam hati saya, dalam hati istri saya, dalam hati anak-anak, dalam hati keluarga, maka damai Kristus itu akan mengalahkan kecemasan, akan menyingkirkan kepahitan, akan meminimais konflik batin yang ada. Nah, sekali lagi, hamba Tuhan menuliskan begini di Kerinduan Segala Zaman halaman 330. Ya, damai yang Kristus berikan tidak tergantung pada keadaan dunia, tetapi merupakan ketenangan yang tinggal di dalam jiwa. Jadi saudara sekalian, rumah tangga Advent yang terkasih,
Hati yang dipimpin oleh Kristus adalah hati yang dikuasai damai, bukan kekacauan. Kasih dan damai Kristus harus memerintah dalam hati. Artinya, kasih bukan perasaan sesaat, tetapi keputusan rohani. Di rumah tangga Kristen, kasih menjadi alat Allah untuk menguduskan setiap anggota keluarga. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-15b, tadi kita sama-sama sudah menyimak ya. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kasih dan damai tidak berhenti pada hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi mengalir dalam kehidupan bersama sebagai satu tubuh. Hasil akhirnya adalah ucapan syukur, bukan lagi keluhan. Orang yang dipenuhi damai Kristus akan menjadi satu kepribadian yang selalu bersyukur, bahkan di tengah tantangan, di tengah pergumulan, di tengah derita. Kembali tulisan Nyonya White menyebutkan di dalam bukunya Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 42. Di sini dikatakan, tidak ada kehidupan Kristen yang sehat tanpa ucapan syukur. Saya ulangi lagi, luar biasa ini. Tidak ada kehidupan Kristen yang sehat tanpa ucapan syukur. Luar biasa ya. Jadi, sebagai orang Kristen, harus kehidupan kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Kalau tidak dipenuhi dengan ucapan syukur, berarti kehidupan kekristenan kita nggak sehat, sakit. Ya, gereja yang bersatu dalam kasih dan damai akan dikenal bukan oleh kritiknya, tetapi oleh ucapan syukurnya. Baik, rumah tangga Advent yang terkasih, hari ini, pagi ini, firman Tuhan tidak meminta kita untuk membangun sebuah rumah yang sempurna, rumah yang mewah, rumah yang sangat indah. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk membangun rumah tangga yang dipimpin oleh Kristus. Kolose 3, 14-15 tadi, Bapak sekalian, mengingatkan kita bahwa kasih itu bukan tambahan, bukan sesuatu yang ditambahkan, ya, tetapi itu pakaian utama. Ya, pakaian utama. Damai Kristus bukan hiasan, tetapi harus menguasai hati kita. Dan ucapan syukur bukan hasil keadaan ideal. Kalau ada keadaan baik baru ucap syukur dan sebagainya. Tetapi ucapan syukur haruslah sebagai buah kehadiran Kristus di dalam rumah tangga kita. Mungkin saat ini ada warga rumah tangga yang berkata, pendeta, rumah tangga kami telah capek. Tapi Tuhan tidak berkata hari ini, perbaikilah semuanya sekaligus. Tuhan berkata pagi ini, kenakanlah kasih hari ini. Mungkin ada suami istri yang sedang terluka. Ya. Dan Tuhan tidak berkata pagi ini, tunggulah sampai pasanganmu berubah. Tapi pagi ini Tuhan berkata, biarlah damai-Ku memerintah di hatimu. Dan mungkin ada orang tua yang merasa gagal. Tuhan tidak berkata pagi ini, tutup pintu pengharapan, sia-sia. Tapi Tuhan berkata kepada kita, rumah tangga Advent, aku mau diam dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena itu pada pagi hari ini saya ingin mengundang setiap keluarga, bukan untuk mengangkat tangan, tetapi untuk membuka hati di hadapan Tuhan. Dan katakanlah dalam hati,
Tuhan, kami tidak sempurna, tetapi kami mau mengenakan kasih-Mu dan membiarkan damai-Mu memerintah rumah kami. Dan janji Tuhan itu pasti, Bapak Ibu. Rumah yang diserahkan kepada Kristus akan dipulihkan oleh Kristus, itu janji Tuhan. Biarlah dari rumah-rumah kita yang sederhana ini, Tuhan membangun satu gereja yang kuat. Dan dari keluarga-keluarga yang dipenuhi kasih dan damai, dunia akan melihat siapa Kristus itu. Kiranya renungan yang singkat ini menjadi berkat buat kita semua, dan Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik di akhir, Amin. baik di Terima akhir, kasih. Iya, Pak Ketua, di Bu akhir Ketua, renungan Tuhan ini berkati. kami akan putarkan sebuah lagu yang kami nyanyikan seluruh jemaat sebagai penutup renungan kami. Banyak duka dan derita, cemas tentang hari esok, dan hal lain yang melemahkanku. Namun dalam tiap situasi Tuhan beri penghiburannya, menjadikan aku tetap teguh. Melalui semuanya, ku bergantung pada Yesus, harap padanya. Melalui semuanya, belajar bergantung pada firman-Nya. Ku bersyukur pada Lagi Tuhan bersembahyang keluarga. untuk gunung maupun lembah, lewat badai Dia memimpinku. Tanpa kesulitan hidupku tatap jalan-Nya Tuhan, dan tak pernah mengerti hal iman. Melalui semuanya, bergantung pada Yesus, harap padanya. Melalui semuanya, belajar bergantung pada firman-Nya. Melalui semuanya, ku bergantung pada Yesus, harap padanya. Melalui semuanya, belajar bergantung pada firman-Nya. Belajar bergantung pada firman-Nya. Puji Tuhan, firman yang luar biasa yang baru saja kita dengarkan, biarlah boleh menjadi pengikat ya Bapak Ibu dalam rumah tangga kita yang diberkati Tuhan.
Dan tentunya dalam setiap rumah tangga kita yang diberkati, ada pimpinan Tuhan di dalamnya. Lagu pujian berikut kita akan nyanyikan bersama-sama. Tuhan pimpin sepanjang jalan. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senang hatiku, dan hilanglah ketakutan, karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turutnya, karena Tuhan pimpin aku. Pada waktu kesusahan atau waktu sukacita, aku tetap rasa aman, karena Tuhan yang menjaga. Sungguh lama aku Tuhan, ku hanya harap padamu. Hatiku penuh kesukaan, karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut dia, karena Tuhan pimpin aku. Bila kerjaku selesai dan aku sudahlah menang, tidak ku takut maut lagi. Bila ku tiba di seberang, Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut dia, karena Tuhan pimpin aku. Karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin. Baik, untuk doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kristiono Sarjono, dan pokok doa yang boleh ditambahkan adalah mendoakan Ibu Simamora yang sakit ya, yang dari Blitar, kemudian Bapak Pendeta Franklin Satori, dan yang sedang kedukaan yaitu Bapak Andri dari Asem Bagus. Baik, kita kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau, ya Bapa, oleh karena kasih-Mu yang begitu ajaib, menyangkutkan kami untuk belajar, mengikat keluarga kami,
rumah tangga kami dengan kasih. Walaupun begitu banyak tantangan, begitu banyak hal-hal yang terjadi, tetapi ketika kasih Tuhan yang mengikat rumah tangga kami, maka kami boleh belajar saling mengasihi. Kami boleh belajar bersama-sama bertumbuh untuk semakin dekat satu dengan yang lain. Lebih dari itu, untuk semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih melalui kesaksian Ibu Ibanio, kami dikuatkan bahwa Tuhan memiliki rencana-rencana yang ajaib dan itu terjadi tahap demi tahap. Kami sangat bersyukur untuk pelajaran firman Tuhan pada pagi ini. Bapa, kami memerlukan kasih. Kami memerlukan kuasa Roh supaya kasih itu tumbuh dalam hati kami secara pribadi. Agar kasih itu tumbuh dan mengikat di dalam kehidupan rumah tangga kami. Agar kasih itu tumbuh dan memerintah dalam kehidupan kami. Sehingga orang lain akan melihat kasih Tuhan melalui kehidupan rumah tangga kami. Bapa dalam sorga, pagi ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Andri yang sedang berduka di atas bagus. Kuatkan Pak Andri dan keluarga. Karena Tuhan izinkan Mama yang terkasih beristirahat di dalam Tuhan. Tapi kami bersyukur karena orang tua ini selalu dalam pemeliharaan Tuhan, selalu dalam penyertaan Tuhan, sehingga sampai pada akhir hidupnya ada dalam kasih yang ajaib. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan dan jemaat Asem Bagus, bahkan jemaat Pasuruan yang ditinggalkan. Saat ini kami berdoa khusus untuk Ibu Simamora yang sedang berbaring sakit di Blitar. Jamahan ya Tuhan yang membawa mujizat. Jamahan ya Tuhan yang membawa kesembuhan. Kami serahkan padamu pada karya kasih sehingga Ibu Simamora akan Tuhan pulihkan kembali, boleh melayani kembali bersama dengan keluarga Bapak Simamora untuk kepujian kemuliaan bagi nama Pendeta Franklin Satori dan juga umat-umat Tuhan di KTKT bahkan dimanapun berada yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, jamaah untuk bagian mereka. Kerinduan kami, Tuhan berikan kesehatan agar semua boleh melakukan yang lebih baik untuk pekerjaan Tuhan. Berkati kami secara pribadi, berkati kami dalam kehidupan rumah tangga kami, berkati kami dalam setiap pekerjaan dan usaha kami, berkati kami ketika kami mencoba melakukan yang terbaik dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam acara kami pagi ini, kiranya Tuhan mengampunkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita pagi ini telah selesai. Semoga firman yang telah kita dengar bersama-sama boleh menguatkan rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita semakin kudus, kuat, dan berdampak. Kita akan bertemu kembali besok pagi dengan berkat baru dan juga semangat yang baru. Waktu berikutnya, Bapak Ferdik Simbolon akan menyampaikan pengumuman. Baik, puji syukur kembali kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan penyertaannya dalam rangkaian Pekan Doa Rumah Tangga kita. Atas nama Departemen Rumah Tangga Conference Jawa Kawasan Timur dipimpin oleh Bapak Pendeta Del Sompotan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Bapak Pendeta Kristoyono Sarjono, Ketua Conference Jawa Kawasan Timur, dan Ibu atas firman Tuhan yang telah dibawakan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan
dapat menjadi kekuatan yang baru bagi setiap rumah tangga yang sudah mendengarkan pagi hari ini. Kami juga tidak lupa mengapresiasi kepada partisipan yang sudah mengambil bagian, kepada Rahel, kepada Mem Ruri dan Bapak Andi, dan juga kesaksian yang sudah dibawakan oleh Ibu Titanium Simanjuntak. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan dan kerjasama yang sudah diberikan. Selanjutnya kami mengundang kepada seluruh jemaat untuk kembali hadir dalam pertemuan berikutnya, di mana firman Tuhan akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Meki Lapisiang, sekretaris kita di Konferensi Jawa Kawasan Timur, dengan judul "Ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu". Kiranya kita dapat terus bergabung di pekan doa ini dan kita semakin dikuatkan di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap rumah tangga kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Presentasi Tuhan program berkati. kerja Departemen Kesehatan Rumah Tangga Musik APM ADRA Konferensi Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Kesehatan Rumah Tangga Musik APM ADRA Konferensi Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Kesehatan Konferensi Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Rumah Tangga Konferensi Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen APM Konferensi Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Misi kami melayani Allah dan sesama melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh, penguatan keluarga Kristiani, musik yang membangun iman, tindakan kasih kemanusiaan, serta pemberdayaan setiap pribadi tanpa terkecuali, guna menyatakan Injil secara nyata dan mempersiapkan umat bagi pelayanan dan kedatangan Kristus. Visi kami mewujudkan keluarga dan jemaat yang sehat secara utuh, tubuh, jiwa, dan roh, yang berakar kuat pada Alkitab, dipersatukan dalam kasih, dan aktif melayani dunia melalui kesehatan, keluarga, musik, kepedulian sosial, serta pemberdayaan setiap pribadi untuk kemuliaan Allah. Berikut ini merupakan program kerja bulanan kami sepanjang tahun 2026. Berikut adalah program jangka pendek, menengah, panjang, rutin. Baiklah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kita semua yang telah hadir dalam kebaktian Pekan Doa Rumah Tangga kita pada pagi hari ini. Kembali kami mengundang untuk kita semua boleh dapat kembali bergabung dalam perbaktian kita pada besok pagi. Dan juga kita juga menghimbau agar kita semua boleh membagikan detail acara Pekan Doa Rumah Tangga kita kepada jemaat-jemaat kita masing-masing, kepada keluarga, kerabat, teman-teman, dan juga saudara-saudara kita, mungkin bisa melalui WhatsApp, dan juga kita bagikan di media sosial kita. Untuk itu, kita akan mengakhiri sesi
Zoom kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa besok di kebaktian Pekan Doa Rumah Tangga kita di hari yang keempat. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.